Beneran nggak sih belajar bahasa asing itu lebih mudah dan lebih cepat kalau belajar di negara asalnya? Nah, buat kamu yang percaya dan setuju soal ini, kebetulan kali ini aku mau bagiin informasi mengenai Nihongo Gakko. Nah, apa sih Nihongo Gakko itu dan apa hubungannya sama belajar bahasa Jepang? Yuk simak video ini sampai selesai. Ayo, selamat datang di channel YouTube Enjoy Aja. Sebelum kita membahas mengenai Nihongo Gakko, aku mau ajak kamu untuk ikutan komentar dan beri masukan di channel YouTube kami. Karena komentar dan juga masukan kamu bisa jadi inspirasi yang baik untuk kami untuk bisa ngebuat konten dan informasi yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi selamat menonton dan semoga kamu bisa menikmati juga enjoy dengan video yang kami buat. Nah, apa sih Nihongo Gakko itu? Nihongo Gakko adalah istilah dari lembaga pendidikan yang memfasilitasi orang-orang dari berbagai macam negara untuk bisa belajar bahasa Jepang di negara Jepang itu sendiri. Nah, selain fungsinya untuk belajar bahasa Jepang, Nihongo Gakko itu diminati sama berbagai macam orang dari berbagai macam kalangan karena beberapa fungsinya bisa bantu kamu untuk mencapai tujuan-tujuan kamu. Salah satunya adalah kayak lanjut studi di Jepang, terus bekerja di Jepang, terus belajar kebudayaan Jepang di negara Jepang itu sendiri, atau juga bisa memfasilitasi kamu untuk berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai macam dunia dan sebagainya. Sebenarnya fungsi itu sendiri memang tergantung dari apa tujuan kamu dan juga fasilitas yang bakal kamu dapatkan dari Nihongo Gakko yang akan kamu tempati. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas mengenai pertanyaan, beneran nggak sih kalau Nihongo Gakko itu bisa menjamin murid-muridnya untuk bisa jago bahasa Jepang? Menurut sumber yang udah aku pelajari dan menurut beberapa pengakuan dari orang-orang yang udah belajar di Nihongo Gakko, mereka merasa bahwa Nihongo Gakko bisa membantu mereka untuk bisa menguasai bahasa Jepang di level tertentu. Bahkan ada yang sampai jago banget, bukan hanya sekedar teori tapi praktiknya, alias bisa ngomong secara lancar atau pera-pera lah dalam istilah bahasa Jepangnya di sini. Nah, dan ini bukan berarti walaupun kamu ikut Nihongo Gakko bukan berarti bisa ngejamin kamu bisa bahasa Jepang dengan jago 100% ya. Untuk bisa jago sendiri itu ada beberapa testimoni yang bilang kalau misalkan kamu bisa masuk ke level, bisa mencapai level N2 bahkan N1 dalam waktu 1 tahun. Tapi ini tergantung dari gimana rencana belajar kamu dan kondisi kamu tertentu ya, dengan berbagai macam syarat dan ketentuan tentunya. Dan untuk lama belajarnya itu sendiri dibedakan berdasarkan jenis visanya. Jadi kamu bisa ikutan Nihongo Gakko lewat 2 visa. Visa pertama adalah visa kunjungan. Nah, lewat visa kunjungan kamu bisa belajar Nihongo Gakko maksimal dalam kurun waktu itu 3 bulan. Nah, untuk visa satunya adalah visa pelajar. Kamu bisa belajar di Nihongo Gakko kalau punya visa ini bisa selama 6 sampai paling lama 2 tahun. Dan ini kayaknya bisa diperbaruin juga. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas soal biaya sekolah di Nihongo Gakko. Berapa sih kira-kira uang yang harus dikeluarin untuk bisa belajar di Nihongo Gakko? Biaya Nihongo Gakko itu sendiri setelah aku coba cari di beberapa referensi, rata-rata sih biayanya untuk 1 tahun sekitar 800.000 yen. Dan ini belum termasuk biaya tambahan lainnya kayak biaya tempat tinggal, terus asuransi, terus transportasi, makan dan sebagainya ya. Dan ada pertanyaan selanjutnya soal apakah benar untuk biaya Nihongo Gakko itu bisa ditutupi dengan kita bekerja paruh waktu atau istilah bahasa Jepangnya baito di Jepang. Dan setelah aku pelajari dan berdasarkan pengalaman aku hidup di Jepang kurang lebih selama 2,5 tahun, hampir 3 tahun, jawabannya adalah nggak bisa. Karena memang untuk teman-teman yang punya visa yang belajar Nihongo Gakko itu diperbolehkan untuk bekerja paruh waktu, tapi dengan batas-batas yang sudah ditentukan sama pemerintah Jepang. Waktu bekerja per minggu itu sendiri kalau nggak salah setahu aku sekitar 28 jam per minggu. Dan setelah aku bandingkan total pendapatan dan pengeluaran yang udah aku pelajari dan aku alami sendiri, kalau misalkan ya untuk biaya kerja paruh waktu itu bisa menutupi sebagian besar dari biaya sekolah dan juga bisa menutupi biaya hidup sampai
biaya hidup selama di Jepang kayak gitu. Tapi nggak bisa mengcover atau menutupi semua biaya yang sudah dikeluarkan untuk biaya sekolah atau masuk Nihongo Gakko itu sendiri. Selanjutnya adalah soal pertanyaan mengenai apakah benar Nihongo Gakko bisa menjamin 100% murid-murid yang udah belajar di sana untuk mendapatkan pekerjaan atau bisa lanjut studi. Nah, untuk jawabannya sendiri, memang benar untuk Nihongo Gakko itu membantu atau memfasilitasi murid-muridnya itu belajar bahasa Jepang sampai di level tertentu. Terus juga juga ditambah dengan mencarikan berbagai informasi mengenai lanjut studi dan juga lowongan pekerjaan setelah lulus dari Nihongo Gakko. Tapi karena memang lembaga Nihongo Gakko itu terpisah dengan lembaga untuk kuliah, lembaga untuk perusahaan-perusahaan pekerjaan di Jepang, tentunya mereka tidak bisa menjamin 100% untuk bisa menjamin kamu lanjut studi ataupun bekerja di Jepang. Jadi yaitu nantinya tergantung dari keputusan dari pihak dari kampus yang mau kamu tuju untuk lanjut studi ataupun perusahaan yang kamu lamar untuk bekerja di Jepang. Nah, selanjutnya terakhir adalah pertanyaan mengenai syarat minimal untuk bisa ikutan Nihongo Gakko. Nah, syaratnya itu sendiri adalah kamu harus minimal punya ijazah yang membuktikan kamu sudah menamatkan belajar selama 12 tahun atau punya ijazah setara SMA dan setara lainnya, SMK atau STM. Ditambah kamu harus juga memiliki sertifikasi kemampuan bahasa Jepang setara JLPT N5 atau setara lainnya kayak gitu. Minimal N5 ya. Sebelum memutuskan untuk mau ikutan Nihongo Gakko atau enggak, aku mau ngasih beberapa masukan yang bisa kamu pertimbangkan. Pertama, coba kamu masukkan pertimbangan untuk belajar bahasa Jepang mandiri. Karena aku sendiri belajar mandiri dari level N4 dan sekarang sampai level N2 itu sendiri. Dan tentunya soal biaya itu sendiri lebih murah dibanding ikutan Nihongo Gakko. Dan itu tentunya perlu waktu. Tapi tetap worth it karena dibandingkan dengan biaya masih ya nggak jauh beda lah untuk waktunya. Untuk belajar sampai level N2 sendiri aku butuh waktu sekitar 2 kali lipat dari orang-orang yang kalau belajar bahasa Jepang di Nihongo Gakko itu dapat level N2 atau N1 biasanya selama 1 tahun, aku dapat level N2 selama sekitar 2 tahun dan itu sambil kerja di Jepang. Selanjutnya, cobain untuk cari informasi mengenai beasiswa untuk lanjut studi ke Jepang. Contohnya kayak JASO, Max, Mitsui Busang, dan sebagainya. Dan juga cobain untuk cari informasi mengenai lowongan pekerjaan yang ada di Indonesia. Karena beberapa beasiswa dan lowongan pekerjaan itu nggak mengharuskan kamu untuk bisa jago bahasa Jepang dulu. Karena kamu bisa nantinya bisa belajar bahasa Jepang sambil kuliah atau bekerja nantinya. Dan yang terakhir, coba elaborasikan semua pertimbangan dan risiko yang ada. Sehingga ketika kamu menjalani keputusan kamu, hasilnya nggak jauh berbeda dengan apa yang dibayangkan. Semoga bermanfaat dan semoga kamu bisa menikmati semua video yang kami bagikan di channel YouTube ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.